konstitusi atau konstituante itu ada Mr. Hamid Al-Ghadri. Dan Mr. Hamid Al-Ghadri ini setuju dengan idenya Nasir. Jadi kita tahu sejarah jadi potong-potong, gak bisa langsung jadi republik, tapi bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana itu peranan dari peranakan Arab Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maklum, sama-sama kita mengetahui zaman sekarang ini orang mulai menarasikan kembali imigran Yaman, imigran Yaman Arab, bahwasanya keturunan Arab ini bukan pribumi. Nah, ini awas narasi pemecah belah bangsa dan adu domba dengan narasi penyebutan non pribumi bagi keturunan Arab Indonesia. Nah, mereka ngomong seperti itu berarti mereka tidak tahu sejarah. Padahal suku peranakan Arab Indonesia itu sebagaimana pada tanggal 9 Agustus 1945 di BPUPKI, rapat BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di situ dijelaskan bahwasanya keturunan Arab Indonesia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat bagaimana poin-poin penting ketika pada tahun 1934, khususnya tepatnya 4 Oktober 1934 dibentuklah namanya wadah PAI, yaitu Persatuan Arab Indonesia yang dimotori oleh A.R. Baswedan, di mana 3 butir poin penting dari Sumpah Pemuda Keturunan Arab, yaitu yang pertama, 1, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. 2, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri dan berbaur dengan bangsa Indonesia lainnya. Jangan mau dipisahkan oleh politik Belanda yang ingin memisahkan antara golongan timur asing Arab dan pribumi. Yang ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Bahkan di dalam buku ini, Indonesia Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan, karangan Profesor Dr. Husin Haikal, disebutkan ketika dicetuskan Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada tahun 1934, ini mendapatkan sambutan dari tokoh-tokoh nasional, yaitu diantaranya Ki Hajar Dewantara, mengatakan kesadaran Sumpah Pemuda Keturunan Arab tidak saja penting bagi saudara kita yang berketurunan Arab, namun penting pula untuk kita semua yang bercita-cita untuk kesatuan bangsa. Bahkan tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur mengatakan kebangkitan kesadaran bukan hanya menginsafkan keturunan Arab akan pentingnya persaudaraan sebangsa, tetapi juga menginsafkan kita semua bangsa Indonesia, tentang peranakan keturunan Arab. Jadi luar biasa bagaimana disambut sama tokoh-tokoh nasional. Bahkan dari PAI inilah muncul kader-kader tokoh pergerakan. Bagaimana A.R. Baswedan yang kita tahu pahlawan nasional. Beliau seorang pejuang kemerdekaan sekaligus diplomat dan sastrawan Indonesia. Beliau juga salah satu anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan beliau pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Syahrir dan anggota Badan Pekerja KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. A.R. Baswedan adalah diplomat Indonesia yang berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia, yaitu dari negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Palestina, dan diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Ini salah satu jasa dari A.R. Baswedan. Dan masih banyak lagi tentang jasa-jasa A.R. Baswedan yang luar biasa. Beliau sebagai pemotor dari pergerakan peranakan Arab Indonesia. Kalau kita lihat lagi bagaimana tokoh-tokoh PAI dalam perjuangannya, ya di sini dalam sejarah ada namanya Abu Bakar Alatas atau dibilang Bung Abu. Nah, di sini beliau pemuda PAI yang gugur dalam memimpin satu regu dalam peristiwa Semarang melawan tentara Jepang. Kalau kita lihat lagi ada namanya Ali Gatmir, seorang perintis kemerdekaan dan juga ketua DPR tingkat 1 Sumatera Selatan. Begitu juga ada Salim Ali Maskati, tokoh perintis kemerdekaan, tokoh pejuang PAI,
merupakan mentor dari A.R. Baswedan dalam bidang tulis-menulis. Beliau juga wartawan Indonesia keturunan Arab pertama Indonesia. Salah satu karyanya adalah Indonesia Tumpah Darahku. Masih banyak kalau kita lihat lagi keturunan-keturunan Arab, wabil khusus tokoh-tokoh PAI. Termasuk kalau kita lihat sejarah, bagaimana ada Habib Hussein bin Muhammad bin Syihab. Beliau adalah ayah dari Habib Rizik Syihab. Bagaimana beliau itu tokoh pandu Arab Indonesia, PAI juga. Habib Hussein ini dulu dalam sejarah bekerja di bagian logistik. Di sini ia mempunyai hubungan dengan para pejuang kemerdekaan. Beliau banyak memberikan makanan dan pakaian untuk para pejuang yang ketika itu sedang bergerilya di Jakarta dan sekitarnya. Nah, ternyata pihak Nica, tentara Belanda ini mengendus tingkah laku Habib Hussein karena yaitu ada kawannya sendiri yang mengkhianatinya dan melaporkan kepada Belanda. Akhirnya Habib Hussein bin Syihab ini ditangkap dan diseret, tangannya diborgol, diseret dengan kendaraan jeep. Tetapi atas izin Allah, beliau diselamatkan oleh para pejuang-pejuang Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Nah, ini salah satu dari tokoh PAI. Bagaimana kita lihat lagi tokoh-tokoh peranan keturunan Arab, yang mereka itu tidak lain dan tidak bukan para pejuang, yaitu Sayyid Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah salah satu dari 24 taruna akademik militer Tangerang yang gugur dalam peristiwa di Desa Lengkong, Tangerang Selatan, sekarang di Banten. Beliau gugur, beliau ini ada anak buah dari Dan Mogot. Beliau gugur dalam pertempuran pengambilan perampasan senjata dengan Jepang. Di saat itu juga bersama beliau yang gugur ada namanya Letu Subianto, Jojo Hadikusumo, Sujono, Jojo Hadikusumo, adik dari Dr. Sumitro. Nah, itu sampai sekarang prasasti Lengkong masih ada untuk mengenang para pahlawan, diantaranya yaitu Sayyid Muhammad Al-Haddad. Begitu juga para pejuang keturunan Arab. Kita lihat ketika terjadi pergerakan yaitu 10 November di Surabaya, pertempuran hebat. Bagaimana ada keluarga bin Agil dalam perobekan bendera Belanda di Hotel Orange. Jadi ketika agresi militer Belanda balik lagi bersama Nica. Di situ ditancapkan di atas Hotel Orange bendera Belanda, merah, putih, biru. Tetapi birunya dirobek sama salah satu keturunan Arab yang bernama bin Agil. Begitu juga ada Ahmad Altui, menjadi jurnalis di Surabaya Post, yaitu surat kabar yang menjadi informasi perihal pertempuran, dan Abdullah Ba'amir yang terjun bersama pejuang melawan sekutu sekaligus menjadi jurnalis. Bahkan di 10 November ada perempuan-perempuan Arab yang membantu logistik. Mereka membentuk namanya PPRI, Pemuda Putri Republik Indonesia, yang membantu logistik pada saat pertempuran. Ini bisa dilacak di surat kabar Suara Rakyat 25 Oktober 1945. Bagaimana tokoh lagi dari keturunan Arab, yaitu Sayyid Husain Al-Mutahhar, seorang yang bagaimana perintis Paskibra. Kalau kita lihat 17 Agustus, cara membawa bendera, cara mengibarkan bendera, itu awalnya Sayyid Husain Al-Mutahhar. Dan beliau pencipta lagu 17 Agustus dan pencipta lagu Syukur. Banyak jasa-jasanya Sayyid Husain Al-Mutahhar, dan beliaulah yang menyelamatkan, yang ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyelamatkan bendera pusaka. Yang padanya kita tahu dari kejaran Belanda beliau berhasil. Beliau merobek itu bendera merah putih supaya tidak dihendus Belanda, tapi ditaruh di koper. Akhirnya diberikan sama Soekarno. Akhirnya Bung Karno menyuruh Ibu Fatmawati untuk menjahit kembali itu bendera pusaka. Itu atas jasa siapa? Atas jasa Sayyid Husain Al-Mutahhar. Kalau kita lihat lagi ada namanya Sultan Syarif Qasim, seorang sultan di Siak Sri Indrapura yang sekarang namanya dijadikan bandara di Pekanbaru. Beliau dari keluarga Banahsan. Beliau beserta rakyatnya dan tokoh-tokoh Riau mengucapkan ikrar setia untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Bahkan beliau menyumbangkan hartanya 13 juta gulden kepada Bung Karno. Nah, jadi luar biasa. Kalau kita lihat sejarah, jangan kita benci sama suatu kaum, suatu orang, maka itu kita tidak adil. Jangan seperti itu. Kalau kita lihat lagi diantaranya para pejuang-pejuang Arab yang tidak asing lagi, Sultan Hamid Al-Gadri. Beliaulah yang membuat lambang negara burung Garuda.
Nah, di antara jasanya beliau yaitu sebagai ketua BFO. Apa itu BFO? Semacam Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal. Ketuanya Sultan Hamid, lalu mereka bertemu dengan bagaimana Sultan Hamid Al-Ghadri dengan BFO-nya ya merangkul raja-raja untuk sultan-sultan untuk sama-sama kita berkomitmen kepada Republik Indonesia. Ya, bagaimana BFO ini mereka bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, dan Soekarno setuju ya untuk memperbaiki negara kita. Lalu Soekarno menugaskan Mr. Muhammad Rum untuk mengawal BFO ini. Dan BFO terus melakukan perundingan dengan kerajaan-kerajaan agar mau bergabung dan mengakui Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Tetapi itu terus diupayakan untuk membujuk para sultan ingin agar masuk ke Republik Indonesia. Singkatnya, akhirnya pada pertemuan BFO, di situ diadakan pertemuan BFO, RI Republik Indonesia dan Belanda di Jakarta untuk menyiapkan konvensi meja bundar KMB ya, dengan tujuan Belanda tidak hanya mengakui Jawa dan Sumatera. Ingat, karena dulu Belanda hanya mengakui Jawa dan Sumatera. Lalu berangkatlah Mr. Hamid Al-Ghadri dari BFO dan dari RI diwakili oleh Bung Hatta dan Mr. Muhammad Rum ke Belanda. Lalu Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat dengan ditandatangani oleh BFO dan oleh RIS ketika itu. Jadi kita ini sebelum jadi Republik Indonesia bertahap, nggak bisa langsung menjadi. Ya, ada namanya RIS Republik Indonesia Serikat, ya federal. Nah, ini bertahap, nggak bisa langsung jadi Republik Indonesia. Karena untuk apa? Untuk yaitu bagaimana sultan-sultan ya dibujuk untuk supaya masuk ke dalam Indonesia ya, dan mengakui Bung Karno sebagai presiden. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah, ketika pada tahun 1950 bagaimana Pak Nasir mencetuskan mosi tidak percaya yang tadinya akhirnya RIS dirubah menjadi RI. Dan ketika tahun 50 itu, ketika dicetuskan mosi tidak percaya berubah dari RIS ke RI oleh Pak Nasir, di anggota konstitusi atau konstituansi itu ada Mr. Hamid Al-Ghadri. Dan Mr. Hamid Al-Ghadri ini setuju dengan idenya Nasir. Jadi kita tahu sejarah jadi potong-potong. Nggak bisa langsung jadi republik, tapi bertahap. Adanya RIS dulu, mendapatkan pengakuan dari Belanda, yang tadinya cuma Jawa, Sumatera, terus dilakukan perundingan. Begitu juga bagaimana membujuk para sultan-sultan untuk masuk ke Republik Indonesia. Nah, itu BFO atau Badan Permusyawaratan Rakyat yang diketuai oleh Mr. Hamid Al-Ghadri. Ya, mereka ya bersama Bung Hatta ya bersama Mr. Muhammad Rum yaitu mengadakan konferensi meja bundar KMB di Belanda, dan hasilnya ya alhamdulillah akhirnya kedaulatan Indonesia tidak hanya diakui Jawa dan Sumatera tetapi menyeluruh. Nah, ini salah satu Mr. Hamid Al-Ghadri yang kadang-kadang orang nggak paham sejarah langsung difitnah dan sebagainya. Nah, maka dari itu ada menarik kisah ketika di akhir-akhir hayat Bung Karno. Ketika akhir hayat Bung Karno nggak mau menerima tamu, kecuali yang hanya diterima yaitu Sultan Hamid Al-Ghadri. Walaupun di era Bung Karno terjadi perselisihan, biasalah perselisihan antara Bung Karno dengan Sultan Hamid Al-Ghadri. Tapi tidak bisa dinafikan, Bung Hatta sangat cinta kepada Mr. Hamid Al-Ghadri. Ketika Sultan Hamid Al-Ghadri dipenjara dengan tujuan yaitu ingin membangkang dan sebagainya di pengadilan, Bung Hatta yang mendorong untuk Mr. Hamid Al-Ghadri yaitu membuat gerasi. Dan Bung Hatta yang membantu supaya Sultan Hamid Al-Ghadri dibebaskan dari kesalahpahaman ini. Begitu juga kita kalau baca sejarah, yaitu ada seorang yang bernama Sayyid Muhammad As'ad Sahab. Beliau seorang reporter, jurnalis yang mendirikan radio, mendirikan media yang bernama Arabian Press Brother, APB. Yang ini dia berjasa dalam menginformasikan ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau Sayyid Muhammad As'ad Sahab
mendirikan satu radio yang dimana pada tanggal 14 September 1945 dialah orang yang berjasa dalam mensyiarkan, dalam menyebarkan berita Indonesia telah merdeka dan mendapatkan kedaulatan, mendapatkan pengakuan dari negara-negara Timur Tengah. Yang membawa informasi ini siapa? Said Muhammad As'ad. Dan Said Muhammad As'ad ini dengan berkat perjuangannya ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Penerangan yang waktu itu dipimpin oleh Muhammad Natsir. Begitu juga kita lihat, yaitu bagaimana ada seorang keturunan Arab yang bernama Sefaret bin Said Martak, yang dimana menghibahkan rumahnya untuk dijadikan tempat untuk dibacakan proklamasi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56A. Yang ini negara Republik Indonesia mengucapkan terima kasih. Ini adalah sejarah mengucapkan terima kasih tertanggal kalau tidak salah tertanggal yaitu 14 Agustus 53 atau 56. Itu adalah salah satu bukti sejarah, ibadallah. Nah, inilah para pejuang-pejuang Arab kalau kita lihat sejarah dengan jeli. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita dan masih banyak lagi tentunya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.